warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dari SMPN 8 Blitar. Terima kasih pada pagi hari ini Bapak Ibu telah meluangkan waktu dalam rangka diseminasi budaya positif di SMPN 8 Blitar sebagai sebuah rangkaian dari saya, sebagai rangkaian dari program pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Saya harus melakukan pengembasan budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Tadi mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini untuk lebih fokus. Mohon waktunya sebentar, ikuti instruksi dari saya. Yang pertama, silakan pejamkan mata semua. Oke, silakan pejamkan mata semua. Tarik nafas, lepas. Bayangkan Bapak Ibu berada di sebuah tempat yang sangat luas dan indah. Hanya ada gemericik air terjun. Kemudian ada kupu-kupu. Nikmati udara segar yang ada. Nikmati udara segar yang ada. Kemudian Bapak Ibu melihat beberapa kupu-kupu yang indah, suara air terjun. Nikmati suasana ini. Terima kasih. Silakan buka matanya. Saya harap sudah fokus semua. Sudah ya Bapak Ibu? Terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di aula SMPN 8 dalam rangka diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam dan bisa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang akan kita nantikan syafaatnya min yaumil ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru, di pertemuan pagi ini kita akan membahas konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah terkait perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, keyakinan kelas sampai segitiga restitusi. Sebelum menginjak ke materi, apa sebenarnya budaya positif? Apa itu budaya positif? Mungkin ada pendapat, budaya positif itu apa? Terima kasih Pak Asnawi. Saya akan mencoba menjawab menurut saya. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik atau positif yang disadari siswa. Jadi siswa atau seluruh warga sekolah ini paham dan sadar akan keyakinan-keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama, dan ujungnya adalah patuh terhadap peraturan. Terima kasih Ibu Wiranti. Benar sekali bahwa budaya positif adalah suatu hal yang akan bisa berjalan dengan baik ketika seluruh elemen yang ada di sekolah saling berkolaborasi, saling bekerja sama, maka terciptanya budaya positif. Baik itu kolaborasi yang dilakukan oleh guru, wali murid, dan paguyuban, maka pada nantinya saya yakin bahwa budaya positif itu akan tercapai. Selanjutnya ada 3 pertanyaan pemantik untuk kegiatan diseminasi ini. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak. Oke, itu adalah pertanyaan pemantik. Mari kita bahas materi ini secara lebih mendalam, karena saya yakin bahwasanya materi ini sangat membantu kita nanti ke depannya untuk menjadi guru yang lebih baik, untuk menjadi guru yang lebih profesional.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan perkembangan psikologinya, yang nanti pada muaranya, yang nanti pada tujuan akhirnya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila itu sendiri terdiri dari apa saja? Yang pertama, berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, yang ketiga kreatif, yang keempat benaral kritis, yang kelima mandiri, yang terakhir adalah berkebinekaan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini yang menjadi sebuah PR kita bersama. Yang pertama adalah guru beranggapan murid itu bisa dikontrol sesuai apa yang diminta oleh guru. Di slide ini sudah sangat jelas sekali bahwa ketika seorang guru menyuruh A, maka siswa harus mengikuti, namanya itu adalah teori kontrol. Padahal bahwasanya teori ini tidak sesuai ketika kita terapkan di generasi saat ini, yaitu generasi Z. Dulu kita beranggapan bahwa ketika kita menerapkan kegiatan ini dapat menguatkan karakter anaknya menjadi penurut, tapi tidak akan pernah tahu apa sebenarnya yang dipikirkan oleh siswa. Kemudian stimulus dan respon. Stimulus dan respon. Dulu kita beranggapan bahwa kebutuhan kita sama, pada sesuai teori kontrolnya kebutuhan antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Selanjutnya semua orang memiliki hal yang sama. Pada cara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar pandangan orang sama dengan kita. Secara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian terkait stimulus respon dan teori kontrol ini adalah suatu hal yang harus sama-sama kita pelajari. Dan selanjutnya ada disiplin positif. Apa sebenarnya disiplin positif itu? Masih semangat Bapak Ibu? Ya. Kalau saya bilang Stefan tampil keren. Apa itu disiplin positif? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward, atau tanpa nanti ada ancaman atau hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instruksi dari dalam dirinya masing-masing. Kemudian sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu ada apa saja? Kalau yang sering kita dengar adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tapi ada sebuah nilai kebajikan dari PDP, diantaranya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan komitmen. Dan selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Di antaranya apa saja nilai-nilainya? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Kemudian pada pertemuan kali ini kita lebih fokus adalah siswa. Kenapa saya katakan kita lebih fokus kepada siswa? Mari kita belajar bersama apakah dari 5 kebutuhan dasar ini ada salah satu kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi, yang pada nantinya dampaknya dia akhirnya menjadi anaknya tidak mengerjakan tugas. Apa nanti dampaknya anaknya pendiam saja? Karena apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu
yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemudian ini adalah 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Misalnya, jika seorang siswa ketika di kelas dia anaknya nggak mengerjakan tugas, kemudian kita nggak tahu langsung mengejar siswa tersebut, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, tanpa kita mengetahui sebuah penyebab. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Misalnya terkait dia belum makan, atau dia punya masalah di rumah, kasih sayang dan rasa diterimanya, ada problem di rumah. Maka sebagai seorang pendidik, saya yakin bahwa ketika salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka saya yakin bahwa siswa kita di kelas pasti ada problem. Mungkin ada problem di rumah, jadi dia tidak terpenuhi kebutuhan dasar rasa kasih sayang. Maka kita kupas lebih mendalam terkait 5 kebutuhan dasar ini. Bertahan hidup contohnya itu apa saja? Yang pertama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi apa saja? Rasa diterima, dipedulikan, kerjasama. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Di antaranya harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui dan didengar. Ini yang biasanya terjadi kepada para peserta didik kita. Ketika harga diri, keinginan untuk dianggap ini tidak terpenuhi, maka dia menjadi anak-anak yang individual. Maka ini adalah sebuah PR bersama kita. Saya harapkan ketika ada sebuah anak yang bermasalah, maka kita tidak langsung mengejar. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini dia tidak terpenuhi, mungkin di rumah atau di sekolah. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Ini selain di siswa, ini kebutuhan dasar ini juga kebutuhan dasar kita. Saya yakin ketika salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka kita sering marah-marah. Misalnya di rumah banyak problem, banyak masalah. Jadi itu adalah rasa kesenangan. Jadi dari 5 ini ada 1 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa yang terjadi di sekolah hanya juga marah. Saya yakin itu sama ketika ini diimplementasikan kepada peserta didik. Jadi pasti saya yakin ketika si siswa itu mengalami problem atau masalah, ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Yaitu motivasi yang berasal dari luar. Di antaranya ingin mendapat imbalan, ingin mendapat penghargaan. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik, untuk menjadi mereka yang lebih baik. Jadi untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadikan murid-murid kita menjadi anak-anak yang lebih baik, motivasi yang harus dimiliki mereka adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya masing-masing dengan kesadaran dirinya masing-masing tanpa ada kata paksaan. Kemudian di sini ada tindakan guru. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum itu pelajaran PJOK.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita lihat hasilnya. Benar sekali. Ya, benar sekali. Apa itu hukuman atau apa itu konsekuensi? Mari kita pelajari setelah ini. Hukuman adalah tindakan terencana atau tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Contohnya apa? Ketika si murid datang terlambat, ada guru piket suruh hormat bendera setengah jam, itu adalah sebuah hukuman tanpa murid tahu ketika dia hukumannya apa, disuruh hormat setengah jam. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Contohnya apa? Tata tertib sekolah dibuat oleh sekolah. Misalnya kalau datang terlambat hukumannya apa? Jadi kalau hukuman itu muncul secara tiba-tiba tanpa murid tahu apa yang akan diperoleh, konsekuensi itu sudah ada peraturannya, tapi dibuat oleh namanya stakeholder atau atasan. Yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, mana yang paling ideal, mana yang paling cocok ketika kita terapkan di sekolah, dan mengapa alasannya? Ya, saya akan mencoba menjawab Pak Asnawi. Menurut saya yang paling efektif adalah penggunaan restitusi, karena di sini kita sebagai guru harus melalui proses 3 proses sesuai segitiga restitusi. Jadi di sini anak-anak yang melanggar ini diajak komunikasi terlebih dahulu, kemudian alasannya apa, kita sebagai guru harus mencari tahu. Kemudian siswa juga diajak untuk berpikir dan menyadari kira-kira langkah untuk memperbaiki terkait pelanggaran yang sudah dilakukan itu apa saja. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin ada pendapat lain dari tadi, pendapatnya dari deret sini, mungkin dari deret sini, mungkin ada guru BK di sini. Monggo, terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi, mana yang paling cocok ketika kita terapkan di sekolah menurut panjenengan? Apakah hukuman, apakah konsekuensi dan restitusi yang paling cocok ketika kita terapkan di sekolah? Oke, terima kasih Pak Asnawi. Saya bisa memberikan sebuah pendapat, andaikan nanti pendapat yang namanya pendapat J, kalau kurang pas mungkin bisa ditambahkan. Kalau menurut saya pribadi yang paling pas yang untuk diberikan pada siswa itu adalah restitusi. Dimana kita andaikan ada siswa kita yang misalnya terlambat, kita tanya dulu kenapa terlambat, alasannya kenapa kok bisa sampai seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung menjustice atau menjatuhkan sebuah kamu nggak boleh terlambat. Itu contoh. Mungkin yang paling pas adalah restitusi. Mungkin seperti itu Pak Sari. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Benar sekali bahwa antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, mana yang paling cocok ketika kita bersama-sama menjadi sebagai seorang pendidik, kita terapkan di sekolah ada restitusi. Ketika kita misalnya memberikan sebuah hukuman, walaupun si anak itu mengerjakan, tapi saya yakin dalam batin si anak pasti ada rasa kecewa atau gundul. Tapi ketika kita menggunakan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kata kuncinya adalah proses untuk memperbaiki kesalahan melalui kolaboratif, yaitu mereka mencari solusi sendiri. Jadi itu adalah muncul dari dirinya masing-masing. Maka saya yakin ada sebuah perubahan yang secara kontinuitas atau keberlanjutan. Tetapi ketika kita hanya memberikan hukuman saja, ada sebuah rasa kecewa. Dalam 1 bulan dia nanti tidak melanggar lagi, tapi bulan kedua kita tidak tahu. Tapi kalau ada namanya restitusi, karena hadir dari dirinya sendiri-sendiri untuk mencari sebuah solusi, maka saya yakin untuk kontinuitas atau keberlanjutan bisa berlanjut secara terus-menerus. Ini yang coba kita bermain.
5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Selama ini saya ingin tahu tadi dari teman, selama ini kita di posisi mana? Boleh lebih dari satu, nggak ada satu. Selama ini kita berada di posisi mana selama ini? Boleh lebih dari satu. Posisinya coba pilih salah satu atau sudah di posisi mana kita? Monggo. Terima kasih. Kalau pengalaman saya, penghukum pernah, terus menjadi teman juga pernah, pemantau pernah. Ya, terima kasih Bu Gigi. Sekarang dari sini coba. Selama ini kita menjadi seorang pendidik, kita berada di posisi mana sebenarnya? Oke, terima kasih Pak Nabi. Selama ini kita sudah menjadi penghukum juga sudah pernah, membuat merasa bersalah pernah, teman pernah sekali, pemantau iya sering, manajer pernah. Ya. Jadi hampir semua ada di Beganes ya. Oke, tepuk tangan untuk Beganes Bapak Ibu semua. Mari kita belajar bersama-sama dari 5 posisi kontrol guru itu mana posisi yang paling cocok untuk menghadapi generasi saat ini. Apakah itu sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Ini saya berikan sebuah kasus. Kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini yang sering kali kita temui ketika di sini ya. Ketika kita menjadi seorang penghukum, anak akan disuruh hormat bendera selama 1 jam. Itu adalah kontrol dulu sebagai seorang penghukum. Tetapi ketika kita menjadi seorang pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai seorang teman dengan kasus yang sama, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat yang seperti ini lagi. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi, jangan diulang lagi. Dan ini adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini ketika kita terapkan di sekolah dengan keunikan siswa kita yang bermacam-macam ini, menurut Bapak Ibu mana yang paling cocok? Iya. Menurut saya posisi manajer Pak, karena di sini siswa diajak berpikir, diajak untuk mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Ya, terima kasih Bu. Benar sekali bahwa dari 5 posisi kontrol ini yang paling cocok diterapkan untuk generasi saat ini adalah posisi manajer. Mengapa posisi manajer? Mereka tahu kesalahannya, mereka menyadari kesalahannya, dan mereka berusaha memperbaiki kesalahannya dari dirinya masing-masing. Saya sedikit bercerita nih Bapak Ibu. Dulu waktu saya SMA, saya masih teringat sampai sekarang, saya punya guru IPS ini. Dulu ini sebelum ada materi ini, guru IPS, kemudian saya waktu itu saya lupa mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian langsung saya dihampiri ke meja saya. Kenapa nggak ada Arab dan Lopo sampai so? Sampai sekarang saya ingat gurunya. Itu dulu. Setelah ini maka saya harapkan kita belajar bersama-sama, karena generasi yang kita hadapi adalah generasi yang sangat unik sekali. Menjadi manajer adalah menurut tadi Bu Dewi kata sangat sesuai, benar sekali bahwa ketika ada motivasi yang hadir dari dirinya masing-masing, yang datang dari diri siswa itu sendiri, saya yakin bahwa nanti ke depannya siswa-siswa kita akan menjadi siswa-siswa yang lebih baik. Ya, ini
Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Dan kita bermain sekarang. Yang tadi kan ada 5 posisi kontrol. Ini termasuk posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gak kebalik? Ayo. Oke, ketiga dulu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang mana? Ini yang terakhir nih, pemantau atau manajer? Iya, apa Bapak Ibu? Iya. Hukum masuk. Dari ini mana yang paling cocok? Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ketika ada seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka kita cari solusi yang hadir dari siswa itu sendiri, yang hadir dari diri siswa sendiri untuk mengerjakan tugas. Karena apa? Saya yakin sebuah kesadaran yang hadir dari motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam diri siswanya itu bisa akan merubah siswa-siswa kita menjadi lebih baik. Ya, masih semangat nih Bapak Ibu. SMPN 8 Blitar Jaya luar biasa. Wow, spirit SMPN 8 bisa, yes. Selanjutnya adalah materi keyakinan kelas. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali karena kita adalah sekolah penggerak juga. Materi ini juga harus diterapkan. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebelum saya lanjutkan materi, kok dulu ada namanya peraturan kelas? Mengapa kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Terima kasih Pak Asnawi. Di sini saya mencoba untuk menjawab mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Menurut saya karena kita mengajar siswa yang Gen Z seperti yang Pak Asnawi sampaikan tadi. Jadi siswa itu diharapkan bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi kita tidak melulu mendikte kamu harus begini, kamu harus begitu, tetapi siswanya diberi kebebasan, diberi kesempatan untuk menyampaikan, Bu, kelas saya inginnya seperti ini, harapan saya di kelas nanti inginnya seperti ini, seperti itu Pak Asnawi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita keyakinan kelas karena kita mengakomodasi pendapat dari siswa kita. Apa itu berbeda dari peraturan? Apa itu berbeda dari keyakinan kelas? Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Peraturan adalah jumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Tetapi kalau keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari motivasi dari dalam diri. Jadi sangat berbeda walaupun antara peraturan dan keyakinan. Keyakinan itu muncul dari dirinya masing-masing, motivasi dari diri siswa kita masing-masing. Yang tadi muaranya, yang tadi tujuannya adalah disiplin positif. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang sudah kita bersama lakukan. Kemudian bagaimana kita membuat sebuah pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Kemudian ketika saya punya sebuah pernyataan seperti ini, kalau kita jadikan keyakinan kelas, kalimatnya cocok seperti apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau kita jadikan keyakinan kelas, kalimat dilarang membuang sampah sembarangan itu yang paling cocok bagaimana? Ada yang berbuat buang sampah pada tempatnya.
Ada lagi, kalau kita ganti menjadi pernyataan positif, yaitu menjaga kebersihan sekolah atau ke kelas. Jadi pernyataan itu diubah menjadi sebuah kalimat yang positif dan mudah diingat dan diterapkan di lingkungan sekolah. Ini materi terakhir adalah materi yang sangat menarik kalau menurut saya. Karena sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya nggak tahu apa sih segitiga restitusi itu, apa saja isinya segitiga restitusi. Tapi setelah ini mengikuti guru penggerak ini, ternyata ada sebuah segitiga restitusi. Ternyata manfaatnya bagus sekali ketika kita menjadi seorang pendidik dan dapat menerapkan di lingkungan sekolah. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu guru. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Namanya segitiga ada 3 tahapan. Antara tahapan pertama sampai dengan tahapan terakhir adalah berkesinambungan. Contohnya, kalimat apa yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas? Misalnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi menstabilkan identitas adalah dari identitas salah seorang siswa. Kita tidak boleh mengejek langsung bahwa kamu anaknya salah, tetapi kita harus menstabilkan identitas. Bapak juga pernah membuat kesalahan, tapi bapak sudah tidak akan mengulangi lagi. Jadi di sini kita tidak boleh mengejar seseorang, tapi harus menstabilkan identitasnya dulu. Setelah itu adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat sesuai dengan validasi tindakan yang salah adalah kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena kamu memiliki sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir adalah kamu melakukan karena melakukan sesuatu yang penting bagimu. Jadi setelah itu kita menanyakan yang namanya validasi. Ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita tidak boleh langsung mengejek anak tersebut, tapi melalui sebuah proses. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya adalah sebuah video terkait segitiga restitusi yang kemarin tugas dari demonstrasi konstituan. Nanti mari kita lihat bersama-sama. Kemudian saya ingin umpan balik atau pendapat dari Bapak Ibu semua terkait segitiga restitusi ini, karena menurut saya materi ini sangat menarik sekali ketika kita sebagai seorang pendidik menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan masuk. Ya, silakan Rais duduk terlebih dahulu. Tasnya ditaruh di bawah. Rais, kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil ke ruangan ini? Karena saya terlambat, Pak. Tadi Rais berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 6.45. Rais tahu di sekolah kita masuk jam berapa? Jam 6.45, Pak. Kira-kira kalau di sekolah kita masuk jam 6.45 dan Rais berangkat pukul 6.45, apakah Rais sudah datang tepat waktu? Tidak, Pak, saya terlambat. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, itu manusiawi ya Rais. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, datang sekolah terlambat.
Namun di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Namun di sini kita mencari solusi agar Rais tidak datang terlambat lagi. Pasti Rais punya alasan mengapa Rais datang terlambat. Saya tidur kemalaman, main game dan nongkrong sampai larut malam, Pak. Jadi Rais datang terlambat karena tidur terlalu larut malam, main game, nongkrong. Nah, kira-kira datang terlambat itu sudah sesuai keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Pak, saya melanggar keyakinan kelas kita. Rais masih ingat keyakinan kelas kita apa saja? Masih, Bapak, datang sekolah tepat waktu, tidak membawa sama sembarangan dan menjaga kerukunan antar teman. Baik, jika Rais masih ingat keyakinan kelas kita, langkah-langkah apa yang Rais lakukan agar datang tepat waktu? Saya akan tidur tidak terlalu malam, mengurangi teman HP dan berangkat sekolah lebih pagi. Kapan itu akan Rais laksanakan? Mulai ini, Pak. Bagus, Rais sudah berusaha menjadi lebih baik. Bapak doakan agar Rais menjadi anak yang menaati peraturan sekolah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rais dari kelas 7. Terima kasih Bapak Asnawi. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Asnawi untuk menemukan solusi akan kesalahan yang telah saya buat. Saya tidak akan begadang lagi dan mengurangi bermain handphone. Terima kasih. Assalamualaikum, permisi Pak. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Sila, kamu tahu tidak kenapa dipanggil Pak Asnawi? Mungkin berkaitan dengan tugas. Kemarin hari Senin kamu masuk ya? Iya Pak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Pak Asnawi juga pernah buat kesalahan. Setiap kesalahan pasti ada alasan. Kenapa Sila tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya saya scroll TikTok sampai jam 1 malam. Akhirnya saat pelajaran saya mengantuk. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau kamu masih ingat, hal yang Sila lakukan itu sudah sesuai keyakinan kelas kita apa belum? Belum Pak. Kalau belum, keyakinan kelas kita apa yang tidak sesuai dengan perbuatan tersebut? Selalu bertanggung jawab Pak. Kira-kira solusi apa yang Sila tawarkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Pertama, saya akan minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu larut malam. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas Pak Asnawi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, saya apresiasi tanggung jawabmu. Lakukan dengan baik. Silakan beristirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asnawi. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Asnawi untuk menemukan solusi akan kesalahan yang telah saya buat. Saya tidak akan tidur terlalu larut malam dan akan mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih. Dan sebuah tugas dari rangkaian pendidikan guru penggerak demonstrasi wasda 2, yaitu ada dua kasus. Kasus yang pertama adalah siswa datang terlambat, kasus yang kedua tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya menggunakan segitiga resolusi dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Maka yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua, saya tanyakan kepada dari ketiga tahap itu saya harapkan bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan kita
di lingkungan sekolah kita ke depannya, agar terciptanya siswa-siswi yang hebat, siswa-siswi yang menjadi harapan kita. Jadi kita tidak boleh langsung mengejek seorang anak, tapi melalui segitiga restitusi. Saya ingin umpan balik dari Bapak Ibu semua peserta diseminasi budaya positif terkait kegiatan hari ini. Umpan baliknya apa? Apa saja manfaat dari pembelajaran hari ini, diseminasi hari ini? Kemudian hal baru apa saja yang akan kita lakukan bersama-sama setelah mendapatkan materi terkait budaya positif ini? Oke, terima kasih Pak Asnawi. Sedikit saya memberikan umpan balik dari pembelajaran kita hari ini. Ini dari saya pribadi ya Pak Asnawi, ini jujur saja karena kami termasuk golongan guru yang sudah senior, sudah tua ya. Dengan budaya positif, dari hal yang kita belum tahu menjadi tahu, dari hal yang sudah tahu sedikit menjadi lebih tahu lagi. Karena apa? Seperti contohnya yang restitusi tadi. Selama ini kita kan yang kita lihat ya, dan kenyataannya. Contoh kecil aja, ketika anak kita itu melanggar salah satu tata tertib yang ada di sekolah kita langsung menjatuhkan suatu penilaian, oh anak ini tidak tertib. Sementara kita tidak menanyakan dulu kenapa sampai kamu melanggar tata tertib ini. Nah, ini yang perlu kita bangun dan ini harus kita selaraskan terhadap semua Bapak Ibu guru yang ada di SMP 8 bahwasanya kita harus merubah paradigma lama menjadi pencerahan, menjadi paradigma yang baru bahwasanya kita tidak harus menjatuhkan suatu penilaian kamu salah, kamu begini. Tetapi dengan adanya restitusi ini tadi, segitiga restitusi, kita menanyakan kenapa kamu kok seperti ini, alasannya kenapa. Mungkin umpan balik saya sedikit seperti itu Pak Asnawi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sari, tepuk tangan untuk Bu Sari teman-teman. Ya, dari direksi ini sudah, sekarang saya ingin umpan balik dari direksi ini terkait kegiatan hari ini. Ya, monggo Bu Umi, Bu Muja, ya terkait kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Asnawi. Banyak ilmu yang kita pelajari dari diseminasi budaya positif di SMP 8 ini. Alhamdulillah kami yang tadinya belum tahu menjadi banyak tahu tadi, terutama juga dari misalnya tadi restitusi budaya-budaya positif yang harus kita kembangkan setiap hari kepada siswa-siswa kita, yang perlu kita lanjutkan lebih baik lagi. Dan tentu ilmu yang hari ini kita dapat semoga bisa lebih baik lagi bagi kita semuanya, menjadi lebih baik dan pada anak-anak kita menjadi juga baik dalam ilmunya dan mendapatkan ilmu yang barokah dunia sampai akhir. Terima kasih. Intinya kami mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari diseminasi budaya positif dari Pak Asnawi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mujayana. Saya harap materi ini adalah sebuah materi yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak penerapan budaya positif sebagai rangkaian diseminasi budaya positif untuk Bapak Ibu. Ini nanti ada closing statement dari saya dalam bentuk puisi. Puisi ini adalah sebuah rangkaian dari tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Sangat cerdik Bapak Ibu.
mengejar kehidupan. Karena mengejar itu tidak hanya sebatas kata, masih ada frasa, kalimat, paragraf hingga bacaan tak terbatas. Belajar akan selalu terus berlanjut. Belajar itu sepanjang hayat dan tak ada kata tamat. Anak-anakku, dunia ini tak hanya sebatas pandang kita. Dunia ini luas dan berwarna. Kita tidak hanya bisa memandang hitam putihnya saja. Ada merah, biru, hijau, dan segala bentuk warna. Ambil dan lukislah di kanvas hidupmu. Biarkan hidupmu ikut berwarna-warni, menarik dan terbang ke arah yang kau mau. Anak-anakku, di saat kau terbang jauh di atas warna-warni dunia, kau harus tetap ingat dan pulang. Ada kampung halaman yang harus kau jaga. Ada kenang-kenangan yang harus selalu kau jaga. Agar kau selalu ingat pesan ini. Terbang bebas bukanlah untuk meninggalkan, tetapi untuk selalu merawat dan memberi manfaat. Anak-anakku, kalian bukanlah kertas kosong yang bebas untuk diberi warna. Ada garis-garis samar dalam dirimu. Pegang erat tanganku agar aku bisa menuntunmu untuk memperjelas garis-garis itu. Garis-garis yang akan menjadi aneka bentuk dan warna yang indah. Garis-garis yang akan mengantarkanmu selamat dan berbahagia. Jadilah padi. Jika kalian adalah jagung, jadilah jagung. Tak ada padi yang tumbuh menjadi jagung, tak ada pula jagung yang tumbuh menjadi padi. Tumbuhlah subur, tumbuhlah sesuai kodratmu. Berjalanlah sesuai dengan jalanmu. Izinkan aku di depanmu, menuntun, memberi arah. Izinkan aku selalu di sampingmu, merawat semangat dan harapanmu. Izinkan aku juga untuk selalu di belakangmu, memberi dorongan kekuatan agar kau selalu berjalan maju, mewujudkan asa dan mimpi-mimpimu. Ejalah setiap ilmu agar kau bisa mengerti. Pakailah hatimu dalam bertindak agar kau bisa merasa. Gunakan jiwa dan ragamu agar kau bisa melakukan. Saat kau bisa mengerti, merasa dan melakukan, saat itulah kebahagiaan datang menyertaimu. Ya, itu adalah puisi yang saya buat sebagai rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang berjudul Izinkan Aku Menuntunmu. Dulu kita beranggapan bahwa siswa kita adalah teori tabula rasa yang kita bisa mencoretnya sepuas kita. Kita tuntut sepuas kita coret anak ini harus seperti ini. Tetapi pada dasarnya tak ada padi yang bisa tumbuh menjadi jagung dan tak ada jagung yang tumbuh menjadi padi. Tugas kita hanyalah mengarahkan, tugas kita hanyalah untuk menuntut anak-anak ini untuk meraih sebuah asa, untuk meraih sebuah harapan. Terima kasih Bapak Ibu semua peserta diseminasi budaya positif di SMPN 8 Blitar, Bapak-bapak Ibu guru hebat dari SMPN 8 Blitar. Saya Nur Asnawi, calon guru penggerak dari SMPN 8 Blitar. Mohon maaf bila ada salah kata dalam kegiatan pagi hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang sakit hari ini?
keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu. Anak-anak pernah mendengar kalau kata tertib tahu? Peraturan kelas tahu? Ya. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas atau tata tertib sekolah. Tetapi di sini nanti yang membuat adalah kalian masing-masing. Kemudian bagaimana nantinya adalah membuat dengan kalimat yang bernilai positif. Kalau tata tertib itu yang buat siapa? Sekolah. Tapi keyakinan kelas ini nanti yang membuat adalah kalian sendiri. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang akan kita buat bersama-sama pada pertemuan hari ini. Misalnya apa keyakinan kelas? Kalimatnya dalam bentuk kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Maka kalau keyakinan kelas menjadi menjaga kebersihan. Kemudian ada lagi contohnya dilarang mencontek. Kalau keyakinan kelas adalah bersikap jujur. Jadi ketika nanti kalian buat sebuah keyakinan kelas, tolong dihilangkan kata-kata yang bersifat negatif. Dari kata negatif menjadi kata positif. Setelah ini Bapak sudah siapkan sebuah sticky note. Sticky note ini nanti silakan kalian buat keyakinan kelas untuk kelas 7D seperti apa. Yang penting dalam bentuk kalimat positif. Contohnya tadi apa? Bersikap jujur. Tidak boleh ada kalimat yang bernilai negatif. Misalnya apa tadi? Dilarang membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan. Silakan masing-masing siswa menulis dua keyakinan kelas apa yang ingin kita buat di kelas 7D agar kedepannya pembelajaran di kelas ini semakin lebih baik. Gak usah langsung keyakinannya apa. Gak usah dikasih nama, langsung kalian ingin berkelas seperti apa. Misalnya yang sering dilarang saling bully. Kalimatnya dilarang dihilangkan apa? Saling menghargai, saling menghormati. Jadi hilangkan kalimat yang bernilai negatif. Kalimat dilarangnya nggak boleh. Harus dalam bentuk kalimat positif. Oke, setelah kalian membuat keyakinan kelas di sticky note yang sudah Bapak siapkan, silakan ditempel sticky note-nya di depan. Silakan. Yang ya jangan masalah, ditempel aja sticky note-nya. Berbagian ya. Ya, silakan ditempel.
adalah keyakinan kelas yang telah dibuat oleh anak-anak hebat dari kelas 7D. Coba Bapak pilah-pilah. Oke, setelah Bapak pilah, ada 8 keyakinan kelas dari kelas 7D. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, bersikap jujur. Yang keempat, menjaga ketertiban kelas. Itu adalah keyakinan kelas yang telah disepakati dari anak-anak 7D. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Jangan lupa nanti bisa tanda tangan. Ya, silakan ditulis di bukunya masing-masing, tanda tangan. Oke, tadi sudah menulis di bukunya masing-masing, sudah ditanda tangan. Yang pinjam salah satu yang sudah ditanda tangan, tanda tangan. Ya. Ini adalah keyakinan kelas yang telah dibuat oleh kelas 7D. Saya ulang kembali lagi bahwa keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan kelas yang telah dibuat kita bersama-sama ya anak-anak. Maka dari itu saya harapkan kalian dapat melaksanakan keyakinan kelas ini dengan penuh mandiri dan tanggung jawab. Bisa semua? Bisa, sekali lagi bisa semua? Bisa! Di antaranya apa? Menjaga kebersihan, selalu menghargai, bersikap jujur, saling menghormati. Maka Bapak harapkan keyakinan ini sudah ada di tangan kalian, sudah disepakati bersama-sama, dan untuk kedepannya keyakinan kelas ini harus dijalankan. Ada pertanyaan? Ada? Oke, mari kita akhiri kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Silakan, siapa yang memimpin doa? Dari kelas 7D. Untuk sekian pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.